ini kepanjangannya berita. Di sini mana dalam konten ini saya akan membaca berita-berita informasi terbaru yang tujuannya untuk menambah pengetahuan saya. Berita-berita ini nanti akan saya rekam lalu saya upload ke YouTube. Kalau ada yang mau nonton silahkan, kalau juga tidak ada tidak apa-apa. Baik, hari ini saya akan membahas berita yang berjudul negara mana saja yang paling banyak membabat hutan ya. Jadi ini membabat hutan, ini saya pakan ya. Jadi di sini saya ambil dari BBC News Indonesia. Oke, kita baca. Para pemimpin dunia berikrar untuk mengakhiri deforestasi dan menanam kembali hutan pada 2030. Namun di hutan hujan Amazon Brazil, deforestasi telah mencapai tingkat tertinggi dalam 15 tahun dan progres di tempat-tempat lain tidak mudah. Sekitar 60% hutan Amazon berada di Brazil dan ia memainkan peranan vital dalam menyerap CO2 yang hendak dilepas ke atmosfer. Jadi hutan Amazon itu sangat penting sekali ya bagi adanya tersediaan karbon dioksida yang ada di bumi ini. Nah, sejak di sini kita lihat ada tabelnya bahwa dari tahun ke tahun mengalami penurunan, tetapi sejak 2017 ke 2021 mulai peningkatan lagi. Nah, laporan terbaru menemukan bahwa deforestasi meningkat sebesar 22% pada tahun lalu dengan 13.200 km persegi atau 5.110 mil persegi hutan hilang. Presiden Brazil Jair Bolsonaro banyak dikritik karena kebijakan anti lingkungan seperti mendorong pertanian dan pertambangan di Amazon. Jadi selain ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan membuka lahan pertanian dan pertambangan, ternyata efek sampingnya juga adalah memperkecil hutan ya. Ia memangkas pendanaan bagi lembaga pemerintah yang bertanggung jawab untuk menuntut petani dan penebang yang melanggar hukum lingkungan. Denda untuk pembalakan liar turun. Oh, diturunkannya denda ya bagi para penebang hutan. Nah, kita lihat lagi apa ada. Brazil bukan angka pastinya tidak tersedia, tetapi penelitian terbaru menunjukkan 94% deforestasi perusakan hutan di Brasil merupakan ilegal. Brazil bukan satu-satunya negara yang bertanggung jawab atas deforestasi Amazon. Negara-negara tetangga termasuk Bolivia juga berkontribusi. Tahun lalu Bolivia kehilangan hampir 300.000 hektar hutan tropis, terbanyak keempat di dunia. Nah, berikut ini akan ditampilkan tabel negara yang paling banyak merusak hutan.
Ya, di sini datanya tahun 2002 sampai 2020, di mana negara pertama itu juara satu perusak hutan adalah Brazil sebanyak 26,2 juta hektar. Kemudian Indonesia 9,7 juta hektar. Oh, million ini juta ya, hektar, tapi satuannya dalam hektar. Ketiga adalah Demokrat Republik Kongo sebesar 5,3 juta hektar. Keempat, Bolivia sebanyak 3 juta hektar. Jadi inilah beberapa negara yang paling banyak merusak hutan ya. Nah, cekungan hutan Kongo adalah hutan hujan terbesar kedua di dunia. Lebih dari terletak di Republik Demokratik Kongo. Kelompok kampanye lingkungan Greenpeace mengatakan pembalakan liar oleh perusahaan besar dan kecil mengakibatkan deforestasi. Meskipun Amerika Serikat dan Uni Eropa telah melarang impor kayu ilegal, mereka masih diseludupkan ke luar negeri. Ancaman lain termasuk pertanian skala kecil, pembukaan hutan untuk arang bahan bakar, ekspansi pemukiman dan pertambangan. Nah, berikut ini ada data dari tahun 2001 ke 2020 mengenai banyaknya hutan hujan ya. Forest loss di Republik Demokratik Kongo ya, semakin banyak terus. Nah, kita lihat lagi dalam 5 tahun terakhir hampir setengah juta hektar hutan primer hilang setiap tahun. Presiden Felix, ini Presiden Kongo, memerintahkan audit beberapa kontrak yang dialokasikan untuk hutan publik untuk lebih dari 1,4 juta hektar dari para pegiat lingkungan. Namun awal tahun ini pemerintah mengumumkan rencana untuk mencabut larangan tahun 2002 tentang operasi penebangan. Waduh ya. Jadi kemudian Greenpeace ya, jadi di Indonesia juga mengalami penurunan yang hebat ya, hampir 10 juta hektar hutan hilang dalam 20 tahun. Kebanyakan dijadikan ladang kelapa sawit. Nah, inilah perkembangan hutan di Indonesia mulai tahun 2000 sampai 2020, di mana puncak-puncaknya itu adalah di tahun 2016, hampir 800.000 hektar hilang ya. Jadi memang ya, inilah di sini Presiden Jokowi pada tahun 2014 berjanji menindak deforestasi dengan menangkal kontributor utama. Pada 2016 luas hutan hilang mencapai 929.000 hektar. Tapi tingkat deforestasi menurun stabil sejak saat itu. Pada tahun 2020 kehilangan tahunan turun menjadi 270.000 hektar. 2019 Presiden mengeluarkan moratorium pembukaan hutan baru ya untuk kelapa sawit selama 3 tahun.
mencakup sekitar 66 juta hektar ya, jadi banyak sudah ya. Nah, ini kita lihat secara dunia, tingkat hutan di dunia semakin lama semakin decreasing ya, menurun kerusakan. Barangkali sampai di sini dulu ya, tapi saya ambil kesimpulannya bahwa ada dua pilihan, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat atau menggunakan lahan hutan. Jadi di sini pilihan tergantung bagaimana pemerintah mengelolanya. Kalau mau merambah hutan untuk kesejahteraan bisa, atau merambah hutan secara bertahap sebetulnya ya. Barangkali demikian saja konten saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.